Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim rahimakumullah. Selamat datang kembali di channel Permata Islam yang membahas seputar kisah islami penuh hikmah. Bayangkan sejenak kalian berada di tempat yang secara hukum alam seharusnya benar-benar sunyi. Bukan sunyi seperti malam di desa, bukan pula sunyi seperti ruang kosong di sebuah gedung besar, melainkan sunyi mutlak, ruang hampa kosmik, tempat di mana tidak ada udara, tidak ada medium, tidak ada apapun yang bisa membawa suara. Di sanalah alam semesta bekerja dalam diam, dalam kesunyian absolut yang selama ini kita yakini sebagai salah satu kepastian sains. Namun kepastian itu runtuh pada satu momen yang mengganggu. Di sebuah pusat kendali yang dipenuhi layar, grafik, dan angka-angka yang tak pernah tidur, para ilmuwan NASA mendengarkan sesuatu yang seharusnya tidak mungkin mereka dengar. Bukan desis radiasi, bukan dengung acak dari kebisingan kosmik, bukan pula melodi indah seperti yang sering digambarkan film-film fiksi ilmiah. Yang terekam justru sebuah pola, ketukan berat, konsisten, berirama, seperti palu raksasa yang menghantam sesuatu di balik kegelapan langit. Ketukan itu bukan satu kali, bukan kebetulan. Ia berulang, presisi, dan terlalu teratur untuk diabaikan. Ruangan yang biasanya penuh diskusi mendadak hening. Para ilmuwan terdiam, bukan karena tidak mengerti apa yang mereka lihat di layar, tetapi karena apa yang mereka dengar terasa melampaui sekadar data. Sinyal itu kemudian diberi nama resmi oleh sains modern, pulsar, sebuah objek kosmik ekstrim yang selama puluhan tahun telah menjadi bahan penelitian fisika tingkat tinggi. Secara teori, penjelasannya masuk akal, bintang mati yang berputar sangat cepat dan memancarkan radiasi dari kutub-kutubnya. Tapi ada satu masalah kecil yang tidak pernah benar-benar nyaman dibicarakan. Mengapa suaranya terdengar seperti ketukan? Mengapa bukan kebisingan acak, bukan ledakan energi tak beraturan, melainkan ritme yang stabil, seolah-olah memiliki niat? Mengapa pola ini terasa begitu mekanis, begitu konsisten, begitu disengaja? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak tercantum dalam jurnal ilmiah populer. Tidak muncul dalam konferensi pers yang disederhanakan untuk publik. Tapi di balik layar, di antara para peneliti yang jujur pada rasa ingin tahu mereka sendiri, keganjilan itu tidak bisa disingkirkan begitu saja. Karena alam semesta, sejauh yang kita pahami, jarang sekali berbunyi dengan cara seperti ini. Dan di titik inilah, sesuatu yang jauh lebih tua dari teleskop radio mulai berbisik. Jauh sebelum manusia mengenal gelombang elektromagnetik, jauh sebelum istilah pulsar pernah diucapkan, ada sebuah teks kuno yang secara mengejutkan menggunakan bahasa yang sangat spesifik untuk menggambarkan fenomena langit. Dalam sebuah surat pendek yang diturunkan lebih dari 1400 tahun lalu, terdapat sumpah ilahi tentang sesuatu yang datang di malam hari. Namanya Etorik. Secara bahasa, kata itu tidak ambigu. Etorik bukan sekadar bintang malam. Ia berasal dari akar kata yang berarti mengetuk. Seseorang yang datang di waktu sunyi, mengetuk pintu, dan memecah keheningan malam. Dalam ayatnya, ia bahkan dijuluki sebagai bintang yang cahayanya menembus kegelapan. Bagi pembaca modern, deskripsi ini mungkin terasa puitis. Tapi bagi mereka yang baru saja mendengar rekaman ketukan kosmik dari luar angkasa, kata-kata itu mendadak terasa tidak nyaman. Terlalu tepat, terlalu sinkron. Seolah-olah dua dunia yang seharusnya terpisah, sains modern dan naskah kuno, sedang berbicara tentang objek yang sama, dari sudut pandang yang berbeda. Disinilah rasa aneh itu mulai tumbuh. Sains baru saja menemukan sesuatu yang kitab suci sudah sebutkan sejak berabad-abad lalu. Bukan dengan istilah teknis, bukan dengan persamaan matematis, tetapi dengan metafora yang kini justru terasa sangat literal. Ketukan di malam hari, cahaya yang menembus gelap. Kebetulan? Mungkin. Tapi kebetulan yang terlalu presisi seringkali membuat manusia berpikir ulang. Seiring waktu, ketukan ini tidak hanya menjadi bahan diskusi di kalangan astronom. Dampaknya terasa lebih luas, lebih halus, dan lebih sulit dijelaskan. Banyak orang, dari latar belakang yang sama sekali tidak saling terhubung, mulai melaporkan perasaan yang serupa, kegelisahan tanpa sebab yang jelas. Dunia terasa berubah, bukan secara dramatis seperti kiamat dalam film, tetapi secara perlahan, seperti tekanan udara yang turun tanpa kita sadari. Orang-orang merasa lebih mudah lelah secara mental. Tidur tidak lagi sedalam dulu. Pikiran sering terasa penuh, seolah-olah ada sesuatu yang menunggu di latar belakang kesadaran. Tidak semua orang bisa menjelaskannya, tapi cukup banyak yang merasakannya untuk membuat fenomena ini sulit diabaikan. Menuju tahun 2026, istilah-istilah tertentu mulai sering muncul dalam laporan ilmiah. Salah satunya adalah solar maksimum,
fase puncak dalam siklus aktivitas matahari, di mana semburan energi, badai geomagnetik, dan gangguan radiasi mencapai intensitas tertinggi. Secara sains, ini adalah fenomena periodik yang sudah dikenal. Tapi konteks waktunya membuat banyak pihak merasa tidak nyaman. Karena ketukan itu belum berhenti. Sebaliknya, ia terasa semakin hadir. Bukan semakin keras dalam arti volume, tetapi semakin sering dibicarakan, semakin sering dikaitkan, dan semakin sering dirasakan dampaknya secara tidak langsung. Para ilmuwan menyebutnya sinyal. Para fisikawan menyebutnya data. Namun bagi banyak orang biasa, rasanya lebih mirip panggilan samar yang belum bisa diberi nama. Penting untuk dipahami, ketukan ini tidak datang sebagai ancaman langsung. Tidak ada peringatan kehancuran massal, tidak ada prediksi ledakan kosmik yang akan memusnahkan bumi. Justru sebaliknya, pola ini terasa seperti tanda. Sebuah penanda bahwa ada sesuatu yang bergerak, mendekat, atau setidaknya sedang dipersiapkan. Dalam kehidupan manusia, seseorang mengetuk pintu bukan untuk merobohkan rumah, melainkan untuk memberitahu bahwa ia ada di luar. Bahwa sebuah pertemuan akan terjadi, cepat atau lambat. Dan alam semesta, dengan caranya sendiri, tampaknya sedang melakukan hal yang sama. Ketukan kosmik ini bukan untuk menciptakan kepanikan, melainkan untuk mengganggu rasa nyaman yang terlalu lama kita pegang. Ia memaksa kita bertanya, bukan hanya tentang apa yang terjadi di langit, tetapi juga tentang apa yang sedang berubah di dalam diri manusia itu sendiri. Mengapa begitu banyak orang merasa gelisah di waktu yang sama? Mengapa dunia terasa seperti berada di ambang sesuatu, meski belum ada peristiwa besar yang bisa ditunjuk secara konkret? Mungkin karena, seperti dalam kisah-kisah lama, perubahan besar jarang diawali dengan gempa yang mengguncang segalanya. Ia sering diawali dengan tanda-tanda halus yang hanya terasa bagi mereka yang mau memperhatikan. Sebuah ketukan di tengah malam. Sebuah cahaya yang menembus gelap. Sebuah rasa tidak nyaman yang tidak bisa dijelaskan oleh logika sehari-hari. Dan jika Torik benar-benar adalah sang pengetuk, maka pertanyaan terbesarnya bukan lagi apakah ketukan itu nyata, melainkan apa, atau siapa, yang sebenarnya sedang mengetuk pintu langit kita. Jawaban tentang ketukan ini tersembunyi pada identitas asli bintang tersebut, dan semakin kita mendekat ke sana, semakin terasa bahwa yang kita hadapi bukan sekadar cerita sains biasa. Dalam imajinasi banyak orang, kematian bintang selalu digambarkan sebagai peristiwa besar yang dramatis. Ledakan raksasa yang menyinari langit lalu berakhir dalam keheningan. Dan memang, dalam banyak kasus, itulah yang terjadi. Ketika sebuah bintang kehabisan bahan bakarnya, ia runtuh ke dalam dirinya sendiri, lalu meledak dalam peristiwa dahsyat yang disebut supernova. Cahaya dan energinya menyebar ke segala arah, seolah-olah alam semesta sedang menghembuskan napas terakhirnya melalui bintang itu. Namun kematian tidak selalu berarti akhir yang tenang. Kadang, setelah ledakan supernova mereda, ada sesuatu yang tertinggal. Sesuatu yang seharusnya sudah mati, tapi justru berubah menjadi objek paling ekstrim di alam semesta. Inilah yang oleh para ilmuwan disebut sebagai bintang neutron, sisa inti bintang raksasa yang runtuh dan memadat dengan cara yang hampir mustahil dibayangkan oleh akal manusia. Bayangkan sebuah benda yang ukurannya hanya sebesar sebuah kota besar, tapi masanya lebih berat dari matahari kita. Bukan 2 kali, bukan 10 kali, tapi berkali-kali lipat lebih padat dari apapun yang kita kenal. Untuk mempermudah gambaran ini, para ilmuwan sering memakai analogi yang terdengar seperti lelucon, tapi sepenuhnya serius. 1 sendok teh material dari bintang neutron beratnya bisa setara dengan 1 gunung. 1 sendok. 1 gunung. Kepadatan seperti ini membuat hukum fisika seakan diperas sampai batas terakhirnya. Dan di tengah kepadatan yang mengerikan itu, bintang neutron tidak diam. Justru sebaliknya, ia berputar. Bukan berputar santai seperti planet mengelilingi matahari, melainkan berputar ratusan hingga ribuan kali setiap detik. Kecepatannya begitu ekstrim sampai-sampai waktu seolah kehilangan maknanya di sekitarnya. Putaran gila ini menghasilkan sesuatu yang tidak kalah aneh. Dari 2 kutub bintang neutron, terpancar radiasi yang sangat kuat, seperti 2 berkas cahaya yang menyapu ruang angkasa. Setiap kali berkas itu mengarah ke bumi, teleskop radio kita menangkapnya. Hasilnya terdengar sederhana, bahkan primitif, klik, klik, klik. Namun kesederhanaan itulah yang justru membuatnya merinding. Karena ketukan itu datang dengan presisi yang luar biasa. Jarak antar ketukan nyaris tidak pernah meleset. Ketepatannya bahkan melampaui jam atom tercanggih yang pernah dibuat manusia. Alam semesta, melalui bintang yang sudah mati, seolah sedang menjalankan metronom kosmik dengan disiplin yang dingin dan tanpa emosi. Para ilmuwan yang pertama kali merekam pola ini pada akhir 1960-an sempat mengira ada kesalahan alat. Sebagian bahkan diam-diam bertanya-tanya,
apakah ini sinyal buatan? Tapi setelah diuji berulang kali, satu kesimpulan tak terhindarkan. Ini nyata. Dan pada tahun 1967, dunia sains memberi nama resmi pada fenomena ini, pulsar. Nama itu terdengar teknis, netral, dan aman. Tapi seiring waktu, muncul kesadaran yang mengganggu. Pulsar ternyata bukan penemuan baru dalam arti sepenuhnya. Ia sudah dikenal jauh sebelum manusia mengenal radio, satelit, atau pusat kendali antariksa. Karena dalam naskah kuno, ia sudah punya nama, Ettorik. Nama ini bukan sekadar julukan indah. Artinya sangat spesifik. Sang pengetuk, yang datang di malam hari, yang memecah kesunyian dengan kedatangannya. Dan lebih jauh lagi, ia digambarkan sebagai An-Najm At-Skip, bintang yang cahayanya menembus kegelapan. Sekarang coba hubungkan titik-titiknya. Pulsar adalah satu-satunya objek kosmik yang memancarkan radiasi begitu kuat hingga mampu menembus nebula paling tebal, awan kosmik yang biasanya menyerap cahaya bintang biasa. Ia tidak hanya bercahaya, tapi menembus. Ia tidak hanya bersinar, tapi menusuk gelap dengan presisi. Sains menyebutnya sifat fisika ekstrim. Kitab menyebutnya dengan satu kata sederhana, At-Skip. Disinilah banyak ilmuwan, bahkan yang tidak punya latar belakang religius, mulai merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan dengan rumus. Bukan karena sains salah, tapi karena deskripsi kuno itu terasa terlalu pas untuk diabaikan. Terlalu akurat untuk disebut kebetulan. Terlalu selaras untuk sekadar kebetulan bahasa. Bayangkan kembali, 1400 tahun lalu, tidak ada teleskop radio. Tidak ada pemahaman tentang radiasi elektromagnetik. Manusia bahkan belum tahu bahwa bintang bisa mati, apalagi berubah menjadi objek superpadat yang berputar ribuan kali per detik. Namun deskripsinya sudah ada, tentang ketukan, tentang malam, tentang cahaya yang menembus gelap. Semakin dipelajari, semakin sulit untuk menganggap semua ini sebagai cerita terpisah. Ketukan yang direkam teleskop, nama yang tertulis dalam ayat, presisi yang membuat ilmuwan merinding. Semuanya seolah berbicara tentang satu hal yang sama, hanya dengan bahasa yang berbeda. Dan dari sini, pertanyaan besar itu muncul dengan sendirinya. Jika benar ada sesuatu yang mengetuk pintu langit, jika benar ketukan itu bukan acak, bukan kesalahan, bukan kebisingan kosmik semata. Jika benar alam semesta sedang memberi isyarat sebelum sebuah peristiwa besar, maka siapa sebenarnya tamu yang sedang mendekat? Jawabannya belum muncul dalam bentuk wajah atau nama yang bisa kita tunjuk dengan jari. Tapi petunjuknya mulai terasa ketika frekuensi ketukan itu tidak lagi hanya menjadi data di layar ilmuwan, melainkan mulai bersentuhan dengan bumi dan dengan manusia yang tinggal di atasnya. Selama ini kita sering berpikir suara tidak mungkin sampai ke sini. Ruang angkasa adalah ruang hampa, dan suara butuh medium untuk merambat. Itu benar. Tapi ketukan dari bintang mati ini bukan suara biasa. Yang bergerak bukan gelombang udara, melainkan gelombang elektromagnetik. Dan gelombang seperti ini tidak peduli ada udara atau tidak. Ia melaju, menembus ruang hampa, menempuh jarak ribuan tahun cahaya, lalu akhirnya bertemu dengan satu lapisan tipis yang membungkus planet kita, atmosfer. Saat gelombang itu menyentuh atmosfer, sesuatu berubah. Ketukan yang tadinya hanya angka dan grafik mulai berinteraksi dengan medan magnet bumi. Frekuensi yang tadinya dingin dan matematis mulai bergesekan dengan sistem alami planet ini. Dan di titik inilah, bentuknya tidak lagi sama. Ia tidak lagi terdengar sebagai klik yang bersih, tapi berubah menjadi dengungan, getaran, dan kadang suara yang sulit diberi nama. Bumi sendiri sebenarnya punya irama. Sebuah frekuensi alami yang oleh para ilmuwan disebut resonansi Schumann. Angkanya stabil, rendah, dan selama ribuan tahun menjadi latar belakang tak terdengar dari kehidupan manusia. Frekuensi inilah yang sering disebut sebagai detak jantung planet. Ia tenang, konsisten, dan diam-diam ikut memengaruhi sistem saraf manusia. Masalahnya, irama tenang ini mulai terganggu. Ketukan kosmik yang datang dari pulsar perlahan-lahan mulai selaras, lalu berbenturan dengan frekuensi bumi. Seperti dua alat musik yang nadanya hampir sama tapi tidak sepenuhnya pas, gesekannya menciptakan getaran baru. Dan getaran inilah yang mulai dirasakan, bukan oleh alat ukur terlebih dahulu, tapi oleh manusia. Banyak orang tidak bisa menjelaskannya dengan kata-kata. Mereka hanya tahu akhir-akhir ini tidur terasa lebih gelisah. Malam terasa lebih panjang. Pikiran sulit benar-benar tenang. Ada rasa aneh seperti sedang menunggu sesuatu, tapi tidak tahu apa. Bukan cemas yang meledak-ledak, melainkan kegelisahan halus yang menetap. Sebagian terbangun di jam yang sama setiap malam. Sebagian merasa lelah meski tidak melakukan apa-apa.
Sebagian lagi merasa dunia ini seperti sedang dipercepat, seolah-olah waktu berjalan sedikit lebih cepat dari biasanya. Di saat yang sama, langit mulai bersuara dengan cara yang lebih kasar telinga. Video-video mulai bermunculan. Langit yang tampak normal, tiba-tiba mengeluarkan suara seperti trompet panjang, gesekan logam, atau raungan yang tidak menyerupai apapun yang kita kenal. Fenomena ini kemudian populer dengan nama Sky Trumpets. Banyak yang langsung menertawakannya. Banyak yang menyebutnya hoaks, editan, atau sekadar suara mesin yang dibesar-besarkan. Dan memang, tidak sedikit yang palsu. Tapi masalahnya, tidak semuanya bisa dibuang begitu saja. Karena laporan serupa muncul dari tempat-tempat yang tidak saling terhubung. Dari kota besar sampai desa terpencil. Dari Amerika Utara, Eropa, Asia, hingga beberapa wilayah di Indonesia. Polanya mirip. Waktunya sering malam atau menjelang subuh. Suaranya berirama. Tidak acak. Tidak seperti petir. Tidak seperti pesawat. NASA sendiri, meski tidak mengaitkannya dengan hal spiritual, mengakui satu fakta penting, bumi tidak pernah benar-benar sunyi. Planet ini memiliki yang disebut global hum, dengungan latar belakang yang terus-menerus ada. Biasanya terlalu rendah untuk didengar telinga manusia, tapi bisa ditangkap oleh sensor-sensor sensitif. Sekarang, dengungan itu mulai naik volume. Medan magnet bumi, yang selama ini menjadi pelindung utama kita, perlahan melemah. Ini bukan teori konspirasi, tapi data geofisika yang sudah lama diamati. Dan di saat perlindungan ini menipis, bumi menjadi lebih terbuka terhadap gangguan dari luar, baik dari matahari maupun dari sumber kosmik yang lebih jauh. Semua ini mengarah ke satu titik waktu yang sama. Tahun 2026. Para ilmuwan antariksa sudah lama memperingatkan bahwa antara 2025 hingga 2026, matahari akan mencapai fase solar maksimum. Ini adalah puncak dari siklus aktivitas matahari, di mana badai energi, semburan plasma, dan gangguan geomagnetik berada pada level tertinggi. Satelit bisa terganggu, sinyal bisa kacau, bahkan jaringan listrik bisa terdampak. Tapi yang jarang dibicarakan adalah apa yang terjadi jika badai matahari ini bertemu dengan ketukan kosmik dari pulsar. Dua sumber energi besar. Satu dari pusat tata surya kita. Satu lagi dari kedalaman galaksi. Bertemu di saat yang sama, di saat medan magnet bumi sedang melemah. Sebuah kondisi yang oleh sebagian ilmuwan disebut sebagai badai sempurna. Namun ini bukan tentang gedung runtuh atau kota hancur. Yang terjadi jauh lebih halus, tapi juga jauh lebih dalam. Energi yang masuk tidak menghantam beton, melainkan kesadaran. Ia tidak merobohkan bangunan, tapi mengusik sistem saraf. Ia tidak membakar permukaan bumi, tapi menembus lapisan-lapisan terdalam dari cara manusia merasa, berpikir, dan memaknai dunia. Ketukan itu tidak lagi sekadar fenomena astrofisika. Ia mulai terasa seperti sesuatu yang memanggil. Dan disinilah makna ketukan itu berubah dari sains menjadi peringatan zaman. Dalam hampir semua budaya manusia, mengetuk bukan sekadar bunyi. Ia adalah etika. Seseorang tidak langsung masuk ke ruang orang lain tanpa memberi tanda. Ketukan adalah permisi sebelum pertemuan, isyarat bahwa ada kehadiran yang akan datang, dan kesempatan bagi yang di dalam untuk bersiap. Tidak penting seberapa kuat ketukannya, yang penting adalah maknanya. Aku datang, bersiaplah. Sejarah manusia menunjukkan pola yang sama, berulang kali. Perubahan besar tidak pernah muncul dari kehampaan. Selalu ada tanda alam yang mendahului pergeseran zaman. Gempa sebelum runtuhnya peradaban, langit memerah sebelum perang besar, wabah sebelum perubahan tatanan sosial. Alam seolah menjadi saksi sekaligus pengantar, memberi peringatan sebelum sesuatu yang lama digantikan oleh yang baru. Dalam Al-Quran, ada satu istilah yang sejak awal sudah memancing rasa ingin tahu manusia, et-torik, yang datang di malam hari, yang mengetuk. Bukan disebut untuk menakut-nakuti, melainkan untuk membangunkan. Sebuah ketukan yang tidak keras, tapi cukup untuk membuat mata terbuka dan hati terusik. Akhir zaman pun tidak pernah digambarkan sebagai kejadian yang jatuh dari langit tanpa tanda. Ia tidak datang tiba-tiba seperti petir di siang bolong. Ia selalu diawali oleh penyelarasan. Alam diselaraskan. Jiwa diselaraskan. Kesadaran manusia dipaksa keluar dari autopilotnya. Dipaksa bertanya ulang tentang makna hidup, arah tujuan, dan siapa sebenarnya yang ia tunggu. Di titik inilah nama yang selama berabad-abad hanya hidup dalam doa dan nubuat mulai terasa, bukan sebagai figur yang diumumkan, tetapi sebagai suasana batin yang menyelimuti umat. Imam Mahdi tidak didahului trompet manusia. Tidak ada siaran resmi dari langit yang menyebutkan namanya. Yang mendahului kemunculannya justru sesuatu yang jauh lebih senyap dan merata, kegelisahan kolektif.
Rasa tidak tenang yang tidak bisa diselesaikan dengan hiburan. Kekosongan yang tidak bisa diisi dengan materi. Perasaan bahwa dunia ini sedang bergerak menuju sesuatu yang besar, tapi arahnya belum sepenuhnya terlihat. Ketukan langit itu, dalam konteks ini, bukan alarm bencana, melainkan alarm jiwa. Ia membangunkan manusia dari tidur panjangnya. Ia memaksa orang berhenti sejenak dari kebisingan dunia dan mendengarkan sesuatu yang lebih halus, lebih dalam, dan lebih jujur. Maka ketika angka 2026 disebut-sebut, ia bukan tentang kalender atau tanggal merah. Ia adalah penanda fase. Titik di mana berbagai gelombang, matahari, bumi, dan kesadaran manusia bertemu dalam satu rentang waktu yang sama. Fase penyaringan, bukan pemusnahan. Fase pengujian, bukan kehancuran. Yang diuji bukan kekuatan fisik, melainkan ketenangan. Bukan kecepatan lari, melainkan kesiapan hati. Sebagian elit dunia membaca tanda-tanda ini dengan cara mereka sendiri. Mereka membangun bunker, memperkuat sistem, menimbun cadangan, seolah keselamatan bisa dibeli dengan beton dan baja. Mereka bersiap menghadapi langit dengan teknologi dan tembok. Sementara itu, orang-orang beriman bersiap dengan cara yang berbeda. Mereka membersihkan niat, menata ulang arah hidup, dan memperbaiki hubungan dengan sesama serta dengan Tuhan. Mereka tidak menunggu siapa yang akan muncul, melainkan menyiapkan diri agar layak menyambut ketika waktu itu tiba. Ketukan ini bukan ancaman. Ia bukan pesan kehancuran. Ia adalah isyarat kepulangan, bahwa sesuatu yang lama dijanjikan sedang mendekat, dan manusia diberi kesempatan terakhir untuk memilih bagaimana ia akan menyambutnya. Bukan tentang bersembunyi dari langit, tapi membersihkan diri sebelum janji ditepati.